Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Meriska dengan NIM 193290110. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Widarti SAG MAG. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tingkat SMP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester genap, materi pokok yaitu beriman kepada Allah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua. Ya, kepada ketua dipersilakan. Alhamdulillah selesai. Baiklah, ada yang tahu pembahasan kita pada hari ini apa? Ya, coba Lisa. Ya, materi kita pada hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengertian apa sih pengertian iman kepada Allah itu, Bu? Nah, jadi kata iman itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Nah, makna iman dalam pengertian ini itu adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, bagaimana Bu cara kita mengamalnya, Bu? Nah, jadi caranya yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, perintah Allah itu seperti apa saja, Bu? Nah, jadi perintah Allah itu sholat, membaca Al-Quran, dan menutup aurat, berbuat baik sesama manusia gitu, seperti sedekah, menolong orang yang kesulitan gitu, dan lain-lainnya. Jadi, terus larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti mencuri, bahkan membunuh, berbuat zina, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan selanjutnya beriman kepada Allah ini juga memiliki dalil nakli, seperti dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 136, bisa kalian baca. Selanjutnya Ibu jelaskan sedikit lagi mengenai sebenarnya tuh keimanan seseorang itu bisa saja tebal dan bisa tipis. Nah, jadi bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita, yaitu dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Nah, jadi dengan itu salah satu cara kita untuk meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui arti Asmaul Husna. Jadi gini, Al-Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara Al-Asmaul Husna ini ada Al-Alim, yang berarti maha mengetahui. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui apa saja yang diperbuat oleh manusia di atas bumi ini. Selanjutnya Al-Kabir, dia maha teliti. Selanjutnya Asami, yaitu maha mendengar. Jadi apapun itu, sepelan apapun kita berbicara kepada orang lain, Allah mendengar apapun itu perkataan kita. Selanjutnya Al-Basir, yaitu maha melihat. Nah, jadi sekecil apapun benda itu, sekecil apapun hewan itu, Allah dapat melihat. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Sekecil apapun perbuatan kita, baik itu baik ataupun salah, Allah maha melihat itu.
Nah, ada juga contoh perilaku mencerminkan keteladanan dari sifat-sifat al-asmaul al-husna ini, yaitu bisa kalian baca di kisah pengembala kambing. Bisa kalian baca. Coba kalian baca dulu sedikit, baca. Ibu kasih waktu mungkin 3 menit cukup ya. Silakan baca dulu. Oke, selesai. Bagaimana? Ya, nanti Ibu kasih tugas di bagian akhir mengenai cerita tersebut ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah. Nah, ada yang tahu arti hikmah beriman kepada Allah? Riri, ya coba Riri. Ya benar. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini tadi malam udah baca ya materinya. Yang lain gimana? Ya, oke, semoga nanti di rumah yang lain juga baca materi selanjutnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ibu jelaskan lagi bahwa hikmah beriman kepada Allah itu yaitu orang yang beriman tentu ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merasa dekat tuh dia tuh berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya bahagia dan beruntungnya manusia itu yang bisa seperti itu gitu, berusaha taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah gitu. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain dia tuh selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmahnya itu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini juga dijelaskan pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yaitu yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Nah, jadi seandainya nih misalnya nih si Lisa tadi nih gelisah atau banyak masalah gitu, pokoknya hati si Lisa tuh gelisah gitu, nah tidak tenang gitu. Tapi dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu, minta petunjuk kepadanya, mencurahkan tadi apa yang sedang kita alami, insya Allah hati kita akan tenang karena kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa ada solusinya gitu ya. Hikmah selanjutnya yaitu sepanjang masa hidupnya tuh tidak akan pernah merasa rugi gitu. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usia akan mendapatkan kerugian gitu. Sebagaimana Allah juga berfirman pada surat Al-Hajj ayat 3, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi misalnya nih ketika hati kita tidak tenang, gelisah, misalnya seperti kita lagi ada masalah gitu, tapi dengan mengingat Allah dan meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nantinya hati kita akan tenang dan tidak gelisah lagi. Selanjutnya hikmah beriman kepada Allah yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi gitu. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usia akan diliputi kerugian gitu. Nah, itu mengenai poin-poin hikmah beriman
iman kepada Allah? Ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Ya, Kiki, apa tadi, Ki? Oh ya, bagaimana ya ketika kita mendapati seorang teman yang tidak menutup aurat? Jadi sebenarnya gini, Ki, kita sebagai teman itu ya kayak misalnya nih, seperti pertama kita nasehatin dulu gitu. Kalau jika tidak bisa dinasihati, dia juga tidak melaksanakan, misalnya nih tidak menutup aurat, ya kita tidak bisa juga ya memaksa kehendak orang lain gitu. Jadi kita ya berdoa kepada Allah supaya ia dapat hidayah gitu, bisa menutup auratnya gitu ya, Ki. Ya kita sebagai teman, ya kita tidak bisa juga ya memaksa kehendak orang lain gitu. Jadi kita ya berdoa kepada Allah supaya ia dapat hidayah gitu, bisa menutup auratnya gitu ya, Ki. Ya kita sebagai teman ya menasehati, seperti misalnya nih, Kiki udah tahu bahwa menutup aurat itu adalah perintah Allah gitu. Jadi Kiki beri dia penjelasan, motivasi atau dan lain sebagainya ya, Ki. Misalnya jika tidak mempan ya Kiki berdoa kepada Allah supaya dia tuh mendapat hidayah, dia akan menutup auratnya gitu ya, Ki. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ya. Oh ya, sedikit Ibu jelaskan lagi ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa akan ada tugas di kisah pengembala kambing ya. Jadi di rumah kalian buat cerita kisah si pengembala kambing ini, tapi dengan bahasa kalian sendiri ya. Pertemuan selanjutnya Ibu akan ajak kalian dan maju ke depan untuk menceritakan kisah si pengembala kambing ini. Bagaimana, sudah bisa dipahami tugas hari ini? Oke, sudah ya. Mungkin sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua. Kepada ketua dipersilakan. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.